Salam komunikasi. Halo teman-teman, selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Saya Sarah Aisyah, dosen pengampu mata kuliah Berpikir Kreatif dan Kewirausahaan Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang sebuah teknik, yaitu teknik Scamper. Kalau kita bicara tentang kreativitas adalah aktivitas yang terjadinya itu di alam bawah sadar kita. Nah, dengan menggunakan teknik Scamper, kreativitas itu bisa loh menjadi sebuah aktivitas yang kita sadari, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Scamper sendiri adalah salah satu teknik yang mudah untuk diterapkan. Scamper berangkat dari pemikiran bahwa apa yang baru itu sebetulnya modifikasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya di sekitar kita. Seorang tokoh terkenal, Thomas Alva Edison, ia pernah mengatakan bahwa ada cara untuk membuat suatu hal menjadi lebih baik. Carilah cara tersebut. Dan inilah yang ditekankan oleh inovasi. Jadi, inovasi berkaitan dengan membuat suatu konsep dan proses yang sudah ada menjadi lebih baik. Maksudnya, alih-alih membuat sesuatu dari nol, kita bisa loh membuatnya jadi lebih efisien. Pendekatan menggunakan teknik Scamper ini membuat proses berpikir kreatif menjadi lebih terstruktur. Coba deh teman-teman ingat kembali, berapa kali sih kita mencoba untuk memeras otak, mencari ide baru, tapi ide itu tidak kunjung berhasil. Tidak ada ide apapun yang muncul. Kertas yang digunakan untuk menuangkan ide masih saja kosong. Dan kita tidak tahu harus mulai dari mana. Teknik Scamper ini membantu kita untuk mengeluarkan ide baru untuk sebuah produk ataupun jasa dengan 7 tipe pertanyaan yang berbeda-beda. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk memikirkan bagaimana sih membuat suatu produk ataupun jasa yang sudah ada menjadi lebih baik, atau untuk membuat sesuatu yang sama sekali baru. Scamper adalah sebuah singkatan yang disusun dari kata-kata berikut: substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Yuk kita mulai dengan yang pertama, yakni substitute. Substitute berfokus pada elemen dari produk, jasa, ataupun solusi yang bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Ini bisa melibatkan penggantian material, komponen, ataupun proses untuk menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan konsep yang sudah ada. Hal yang bisa teman-teman tanyakan pada diri sendiri adalah, apa sih yang bisa saya ganti atau saya tukar untuk membuat sesuatu yang baru? Sebagai contoh, sebuah dompet lipat yang sebelumnya terbuat dari bahan kulit dapat diganti bahannya dengan bahan dari jamur, seperti sebuah produk yang dikeluarkan oleh Microtech. Yang kedua adalah combine. Nah, combine melibatkan penggabungan elemen atau ide yang berbeda untuk menciptakan solusi baru yang sifatnya lebih terintegrasi. Langkah ini mendorong penyatuan dari berbagai macam komponen. Hal yang bisa teman-teman tanyakan pada diri sendiri adalah, bagaimana jika saya menggabungkan 2 atau lebih elemen dari ide ini? Apakah hasilnya akan menciptakan sesuatu yang lebih baik atau lebih inovatif? Sebagai contoh, pada awalnya aplikasi fitness itu dibuat untuk melacak intensitas olahraga yang dilakukan oleh seseorang. Nah, apa jadinya apabila aplikasi ini digabungkan dengan fitur-fitur yang ada di media sosial? Jadilah sebuah platform di mana para penggunanya itu bisa saling terkoneksi, berbagi pencapaian masing-masing, dan saling termotivasi. Itulah platform yang dibuat oleh Strava misalnya. Yang ketiga adalah adapt. Adaptasi melibatkan pertimbangan tentang bagaimana ide atau konsep dapat diubah untuk cocok dengan konteks atau tujuan yang berbeda. Ini bisa mencakup penyesuaian fitur, fungsi, ataupun elemen dari ide asli untuk membuatnya lebih serbaguna atau dapat diterapkan dalam situasi yang baru. Nah, pertanyaan yang bisa menjadi fokus adalah bagaimana saya bisa mengadaptasi atau mengubah elemen ini untuk mengatasi keadaan atau konteks yang berbeda. Sebagai contoh, proses perkuliahan yang sebelumnya terjadi di ruang kelas dapat diadaptasi sehingga berlangsung di ruang virtual, tentunya menggunakan media yang berbeda. Hal keempat adalah modify. Modifikasi ini melibatkan perubahan pada karakteristik tertentu dari ide, mencakup penyesuaian ukuran, bentuk, warna, ataupun fitur kunci lainnya untuk mengatasi tantangan tertentu. Hal yang bisa ditanyakan pada diri sendiri adalah, apa sih yang bisa saya ubah untuk meningkatkan ide ini? Apakah perubahan ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik? Sebagai contoh,
Kursi kantor yang sederhana dapat dimodifikasi dengan menambahkan fitur-fitur lain yang sifatnya lebih ergonomis, seperti bagian yang menyokong pinggang, punggung, sehingga kursi terasa lebih nyaman. Berikutnya adalah put into another use atau penerapan yang lain. Ini melibatkan eksplorasi aplikasi atau konteks alternatif untuk konsep yang sudah ada. Ini adalah langkah untuk menemukan cara baru untuk memanfaatkan kekuatan ide dalam skenario yang berbeda. Teman-teman dapat mempertimbangkan pertanyaan ini. Bagaimana jika saya menggunakan ide ini untuk tujuan yang berbeda atau dalam konteks yang berbeda? Apakah ini dapat memberikan kebermanfaatan yang baru? Sebagai contoh, kontainer nih yang biasa digunakan dalam perkapalan yang kotak-kotak itu bisa digunakan untuk membuat kamar-kamar sederhana yang dapat dihuni dan juga ditempati. Yang keenam adalah eliminate. Langkah eliminasi melibatkan penghapusan elemen-elemen tertentu dari ide. Dengan menghilangkan komponen yang tidak penting, teman-teman dapat menyederhanakan konsep, mengurangi kompleksitas, dan mungkin menemukan solusi lain yang lebih efisien dan juga efektif. Hal yang dapat ditanyakan adalah, apa yang dapat saya hilangkan atau yang dapat saya eliminasi dari ide ini tanpa mengorbankan inti atau nilai dari ide tersebut? Apakah penghapusan ini akan menyederhanakan ide atau membuat ide jadi lebih bagus? Sebagai contoh, sebuah kunci yang bentuknya fisik dapat dihilangkan atau diganti dengan autentikasi biometrik, dengan sidik jari atau autentikasi menggunakan telepon seluler agar keamanan teman-teman lebih terjamin. Dan terakhir adalah reverse atau pembalikan. Ketika kita membalik sesuatu, kita terdorong untuk melihat ide dari sudut pandang yang berbeda. Ini bisa melibatkan membalik urutan cara bekerja, memutar elemen, ataupun mempertimbangkan kebalikan dari ide asli. Langkah ini menantang asumsi dan membuka kemungkinan baru. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika saya membalik atau memutar elemen ini? Apakah perspektif yang berbeda ini akan membawa solusi baru? Sebagai contoh, di kelas tradisional, pemaparan materi ini umumnya dilakukan saat siswa sedang berada di dalam kelas. Dan latihan dilakukan di rumah dalam bentuk pekerjaan rumah. Dengan menggunakan flipped classroom approach misalnya, metodenya dibalik. Jadi, para siswa mempelajari materinya di rumah dengan menonton video sebelum datang ke sekolah. Nah, waktu yang ada di kelas digunakan untuk latihan, diskusi, dan juga praktikum. Dengan menerapkan teknik Scamper secara sistematis, kita dapat keluar dari pemikiran konvensional, merangsang kreativitas, dan juga menghasilkan solusi yang sifatnya lebih inovatif. Teknik Scamper ini adalah alat yang serbaguna yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pengembangan produk, strategi bisnis, pendidikan, dan tentu saja penyelesaian masalah. Demikian paparan tentang teknik Scamper. Sampai jumpa lagi di program studi ilmu komunikasi Universitas Pajajaran dengan topik lainnya. Salam komunikasi.